Jadi kalau awalnya ini kan panjang nih. Nah, setelah terjadi splicing inter, ukurannya jadi lebih pendek. Jawabannya mana? Ya, nomor 4. Iya, yang E ya. Pada proses pasca transkripsi intronnya terpotong ya. Intronnya terpotong dihilangkan. Jadi yang sisa cuma ekson-eksonnya aja. Jawabannya E. Nomor 5. Suatu pangkal batang dipotong dan kemudian direndam dalam larutan pewarna. Jaringan tumbuhan yang pertama kali menyerap zat warna. Nah, clue-nya nih dari soal ini itu ada kata menyerap. Nah, jaringan tumbuhan yang fungsinya untuk menyerap. Siapa tuh? Silem ya, jaringan pengangkut. Benar. Nomor 5. Jadi kata kuncinya menyerap zat. Menyerap zat ini fungsi dari silem. Fungsi jaringan pengangkut. Lebih tepatnya silem. Nah, silem dia itu tersusun dari udah ya, oh langsung ketemu dong jawabannya ya. Iya, langsung ketemu ternyata silem. Nomor 5D. Jadi kalau kalian udah nemu clue-nya, ya udah mesti ketemu tuh jawabannya. Ada yang mau foto? Nanti boleh di-share ya. Bapak di tengah biar posisinya akurat. Lanjut nomor 6. Nomor 6 soalnya bakteri yang menunjukkan warna ungu ketika diberi pewarnaan gram. Nah, berdasarkan tebal tipisnya peptida glikan, bakteri ada dua macam, gram positif dan gram negatif. Kalau yang diberi warna kemudian jadi ungu, berarti gram positif. Ya, jadi ada bakteri gram positif ya. Jadi cirinya yang pertama dia punya peptida glikan tebal apa tipis? Kalau yang positif tebal. Nah, jika diberi pewarnaan, warnanya jadi ungu ya. Pewarnaan. Jadi ungu. Kalau yang merah ya? Ya, ungu. Nah, udah nih ya. Cirinya diberi pewarnaan menjadi warna apa dan contohnya. Bakteri apa aja yang masuk gram positif? Di antara kelima opsi itu, iya. Jadi ada Bacillus subtilis selain itu, yang 4-nya itu gram negatif. Ada sama ini kira-kira apa? Treponema pallidum. Iya, Treponema pallidum. Terus ada Staphylococcus. Aureus ya. Ada Clostridium. Penyebab tetanus. Terus ada apalagi ada banyak ya. Tadi ya Treponema pallidum. Treponema yang subtilis itu apa Kak? Subtilis ya. Ini tuh bakteri yang dia ada di tanah. Oh iya. Ya. Nah, selain itu A sampai D itu yang negatif. Gitu. Ada lagi nggak? Banyak ya. Jadi jawabannya nomor 6 yang ini. 7. Seseorang mengalami gangguan dalam menyimpan ion Ca2+. Gangguan ini dapat mempengaruhi dalam kontraksi otot dalam hal, nah kalian berarti harus tahu konsep dari kontraksi otot itu gimana. Ya, jadi otot itu akan berkontraksi ketika pertama ada rangsangan. Rangsangannya itu berupa si ion Ca2+-nya ini. Nah, gimana kalau
Ca2 plusnya ini terjadi gangguan nih, mengalami gangguan dalam menyimpan ion Ca2 plus. Nah, yang mana kira-kira? Jadi nomor 7. Iya. Yang A, penurunan proses pengikatan Ca2 plus dengan troponin sehingga aktif site pada tropomyosin tidak terbuka. Paham nggak? Maka jelasin ya. Jadi kontraksi otot itu dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Nah, rangsangan itu berupa impuls apa nih? Ca2 plus. Jadi kontraksi otot. Yang pertama, rangsangannya itu berupa si ion Ca2 plus ya. Jadi di bagian filamen yang tipis dan yang tebal itu ada komponen-komponennya ya. Kalau filamen tipis itu apa? Aktin. Kalau myosin yang tebal. Nah, jadi pada bagian filamen tipisnya itu dia mengandung yang namanya di situ ya, ada istilah troponin dan tropomyosin. Nah, troponin ini ketika ada Ca2 plus nempel, nanti tropomyosinnya terbuka. Ya. Jadi awalnya troponin berikatan dengan tropomyosin. Nah, jadi kalau kakak gambar bagian dari troponinnya itu yang kayak gini nih. Ini kalau digambar keseluruhan tuh yang kayak gini. Nah, jadi di bagian sininya ini ada kepala myosin. Ya. Si aktinnya ini yang filamen tipis ya. Ini itu aktin. Nah, yang ini myosin. Tebal. Ini yang tipis. Jadi, kalau misalnya kita mau nge-zoom satu bagian filamen aktifnya, di kakak sini zoom ya. Satu bagian ini kakak zoom. Nah, itu terlihatnya kayak gini nih. Nah, di bagian sini itu si aktifnya kan. Nah, di sini itu tempat pengikatan si Ca2 plus. Ca2 plus. Nah, kemudian bagian yang ditempeli ini tadi namanya apa? Yang ditempeli troponin. Ya kan ditempeli si Ca2 plus ini troponin. Mana ya? Di sini ya. Troponin. Nah, sedangkan si benang menempelnya troponin ini namanya tropomyosin. Tropomyosin. Nah, kalau Ca-nya nempel di sini ya, di bagian troponin, nanti tropomyosinnya terbuka. Nah, kalau dia terbuka, nanti di sini ada si kepala myosin yang akan menarik siapa? Menarik aktif supaya dia berkontraksi ya. Jadi ini tuh bagian myosin. Nah, ini kepala myosin. Gitu. Nah, jadi kalau ada gangguan, apa yang terjadi? Tropomyosinnya tetap tertutup, dia nggak bisa menggerakin si aktin filamen tipis. Untuk menjelaskan nomor 7 ya. Jadi tadi jawabannya ya. Nah. Sampai sini paham? Yang di rumah ada pertanyaan?
Boleh. Ya, jadi keterangannya tolong ditambahin. Jadi maka jika terjadi gangguan pada ion C-apropos, nah di situ tropomiasinya tidak nomor 8. Tulisan kakak bisa kebaca kan, Dek? Apa terlalu kecil? Bisa, Kak. Oke. Lanjut. Soalnya di situ ada gambar ya. Itu gambar ada pembelahan meiosis sel gamet. Jika kondisi serupa terjadi pada saat pembelahan sel ovum manusia yang jumlah satu zat kromosomnya 23. Nah, jadi kalau 23 itu dia haploid ya, M. Maka apabila ovum C yang memiliki kelebihan autosom dibuahi oleh sperma, kemungkinan kelainan yang akan dialami oleh bayi tersebut adalah, ya, kata kuncinya apa nih clue-nya? Ya, kelebihan autosom. Ya, nomor 8 itu clue-nya kelebihan autosom. Nah, berarti di antara kelima opsi itu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan autosom itu cuma satu, yaitu sindrom Down. Sindrom Down. Formulanya berapa? Apa ekspres? Formulanya 23. Formulanya sindrom Down. Ya, jadi katanya kan penyebabnya kelebihan autosom. Autosom normal itu harusnya 44 autosom karena kelebihan ya. Tepatnya di autosom akan 21. Kelebihan autosom di autosom nomor 21 ya. Jadi formulanya itu 44 autosom plus XX atau XY. Nah, istilahnya itu trisomi autosom ya. Kelebihannya di autosom ini. Oh, 44 sih, guys. 44. Iya. Maaf ya. 45 ya. Trisomi autosom. Nomor 21. Jawabannya B. Kalau sindrom Turner apa? Iya, dia gonosom ya. J Kathy, Jacob, T-nya Turner, T-nya Kathy itu semuanya gonosom ya. Masih ingat ya singkatannya dulu Kakak ajarin Dewi Persik enggak di J Kathy. Itu ya, diapalin tuh. Yang keempat opsinya nggak perlu dibahas ya, udah pernah dibahas kan? Nomor 9. Biji jagung di atas, ini kurang gambar, diinfeksi oleh jamur Aspergillus ocraceus yang menghasilkan toksin dan dapat terbawa pada pakan ternak. Toksin yang dihasilkan adalah, iya, jadi dari nama spesiesnya aja itu udah jadi clue ya, dia menghasilkan toksin atau racun yang namanya ocratoksin, benar. Aspergillus double L ya. Terus ocraceus. Jadi dia ini menghasilkan racun namanya ocratoksin.
apa? Aflatoksin. Dia itu termasuknya jamur Aspergillus flavus ya. Jadi kalau Aspergillus flavus racunnya itu dia penghasil terus kalau amatoksin. Nah, amatoksin ini dia ada di divisi jamur Basidiomycota ya. Jadi jamur yang beracun itu cirinya itu pertama warnanya cerah. Nah, contohnya tuh Amanita, dia menghasilkan toksin amatoksin ya. Amanita sp dia menghasilkan racun itu amatoksin. Kalau ini divisinya apa? Kalau ini kan Amanita itu Basidiomycota. Basidiomycota yang punya Ascomycota. Iya, kalau Aspergillus itu Ascomycota Basidiomycota. Dia punya tubuh buah nih ya, yang warnanya buahnya tuh kayak jamur. Iya, warnanya tuh merah, beneran merah. Kayak iya gitu lah ya, bisa digambar ya. Kalau yang kedua nih, Griomitrin. Nah, kalau Griomitrin ini dia racun yang dihasilkan dari jenisnya Gyromitra esculenta ya. Jadi dia tuh bahan bakar roket. Nah, biasanya roket angkasa. Iya. Wow. Dari ini ya, jamur. Ya, biasanya kalau ada keracunan di penerbangan karena si toksin ini jenisnya ya. Jadi apa di sini? Gyromitra. Gyromitra. Pokoknya nama toksinnya itu mirip dengan nama spesies yang menghasilkan. Gyromitra esculenta. Bahan bakar roket. Jadi dia tuh bisa mengakibatkan keracunan pada industri. Kalau si zat ini tuh bisa apa? Kita sampai tertiup ya. Udah. Kalau psilocybin dia itu penyebabnya kalau misal sampai kehidup oleh manusia ya, dia itu efeknya halusinasi gitu. Psilocybin. Ada lagi deh. Bahannya narkoba. Iya, jadi efeknya tuh hampir mirip. Efeknya itu halusinasi. Oke, boleh difoto dulu. Jawabannya tadi B ya. Nomor 10. Soalnya pembentukan embrio melalui melalui apomixis dapat terjadi pada adanya proses
dapat terjadi tanpa adanya proses replikasi. Berikut ini sel yang dapat membentuk embrio melalui proses apomiksis kecuali iya, jadi apomiksis itu dia reproduksi vegetatif melalui biji. Reproduksi melalui biji. Nah, jadi cara cepat buat nentuin jawaban, nah itu kan cuma satu yang beda ya, komponen yang ada di dalam buah ya, bakal buah di tumbuhan itu cuma si sel meristematis. Antipoda, sinergit, ovum, dan inti kandung lembaga itu bagian yang ada di dalam bakal buah ya, di dalam ovarium gitu. Kecuali antipoda, sinergit, ovum, inti kandung lembaga sekunder, ini bagian yang ada di bagian di dalam ovarium atau bakal buah. Nomor 10 jawabannya D11. Suatu metabolit yang dihasilkan sejenis tanaman dapat menghilangkan rasa manis dan dapat menghambat penyerapan gula pada usus halus. Kemungkinan penyebab kejadian ini adalah, nah apa nih penyebabnya? Jadi kita itu kan bisa ngerasain sesuatu ya, ngerasain satu zat karena apa? Di dalam tubuh kita ini ada reseptor. Nah, bagian yang fungsinya untuk menangkap rangsangan atau impuls. Nah, kenapa rasa itu bisa hilang? Karena yang D. Iya, yang D. Yang di kalian itu udah ada KJ-nya. Oke. Ya, jadi zat ini tidak zat ini terikat pada reseptor dan transporter gula. Jadi rasa manis dapat hilang karena ada reseptor dan transporter gula. Transporter gula itu yang mengangkut gula ya. Gulanya di 12. Ada gambar. Kan pada gambar di atas memiliki ciri. Nah, itu masuk dalam dunia percantikan ya. Karena ada 3. Sebelum anelida, neonamintes, terus anelida. Jadi itu gambar dari apa? Ya, nama jenisnya planaria ya. Itu planaria. Planaria SP. Nah, fungsinya ini untuk apa? Indikator pencemaran air. Jadi kalau di suatu air ada banyak kacang ini dari air tersebut masih bagus ya, belum tercemar. Jadi tadi itu dia
indikator pencemaran air. Nah, jadi termasuk ke dalam multi-helminth ya. Jadi Hermes itu kan ada 3 kelompok ya. Yang pertama itu multi-helminth, ada hemathelminth, dan ada anelminth. Nah, kalau si multi-helminth itu ada klasifikasinya lagi ya, ada Nematode, ada Turbellaria, ada jadi cirinya kalau multi-helminth itu dia cacing tubuhnya itu udah 3 lapisan tubuh ya, udah sejati. Jadi kalau di Hermes ini semuanya sudah triploblast bedanya triploblast 3 jaringan tubuh. Nah, kalau di flat itu belum ada rongga. Jadi istilahnya triploblastik mata. Nah, ini sama ya, dia triploblastik 3. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini itu semu antara ada dan tiada ya, atau istilahnya ya pseudo mata. Nah, kalau yang udah terakhir nih, dia udah sejati apa istilahnya mata, tetap kualitasnya tidak triploblastik mata. Nah, contohnya nih ya, kalau yang di pelatihan tes itu ada si planaria, SP, ada cacing hati ya, Koshiola, ya, ada kainnya ya. Kalau di nematode tes, seperti ini cacing tambah apa tuh? Ada Buceriari, apa? Angiosperma duodenale ya. Angiosperma duodenale. Yang dia jadi khusus besar ya. Nah, kalau yang tidak, contohnya itu ada cacing tanah, kemudian cacing yang punya rambut besar ya. Ada poliseta, ada goseta, ya ada dunia ekspor jadi ada aspek, ada virudo medicinalis. Ini tuh yang buat ngobatin apa nih? Buat terapi lintah ya, virudo medicinalis. Jadi yang mana nih jawabannya? Udah ke jawab belum? Lapisan tubuhnya 3 dan dia itu belum punya sistem. Iya, gastrovaskuler. Jadi sistem pencernaannya itu menggunakan gastrovaskuler karena belum mempunyai rongga tubuh yang sejati. Ya, nomor 12 jawabannya D. 13. Karakteristik bahan utama pembentukan spikula sebagai dasar ya, itu lagi sebagai sadar massa kan nggak mungkin. Sebagai dasar klasifikasi hewan skop disusun oleh serat rangka dalam mesohil yang dihasilkan. Nah, kalian harus tahu arti dari kelima opsi itu apa aja dan fungsinya ya. Kalau koanosit itu dia apa? Dia itu koanosit. Ya, jadi bagian-bagian dari si porifera ya. Kayak di koanosit itu ya, jadi langsung aja ya. Kalau koanosit terus ada lagi pinakosit ya. Jadi ini untuk mencari itu penggunaan makanan. Kalau pinakosit itu lapisan luarnya ya, jadi itu lapisan luar si porifera ya. Pinakosit. Kalau koanosit kan yang lapisan dalamnya ya. Koanosit lapisan luar. Koanosit yang dalam.
Iya, ini nah, yang ambosit. Iya. Jadi, makanan itu kan masuknya ostium, ya, lubang yang ada di tubuhnya polifera. Dicerna nih makanannya oleh kalau udah dicerna, yang mengajarkan ini ambosit ya. Nah, ini ada poster ada sumpah TPS. Hah? Kok TPS ya? Ya, prosesnya TPS mengajarkan makanan. Nah, sklerosit. Nah, jadi sklerosit itu bagian dari tubuh si polifera yang mengandung rangka sel. Betul, ya. Sklerosit ya. Mengandung rangka sel. Mengandung sklerosit di bagian polifera tuh ada di dalam sklerosit itu ada sklerosit ya. Iya. Mengandung zat penyusun rangka polifera. Kalau porosit itu yang mengendalikan ostium. Dia ada di bagian luarnya juga yang lubangnya itu. Nah, yang mengatur kayak dia melakukan untuk itu si porosit mengatur apa disebutnya? Mengendalikan ostiumnya. Jawabannya D lagi. Silahkan boleh di Burem kak. Kak Laras. Kak. Iya, ada yang nanya. Kak, koneksi low. Burem. Ini gimana? Masih burem? Hai. Hai. Masih burem? Jaringan sana sih. Masih burem. Internetnya masih kayak. burem. Oh iya, internetnya white. Coba kakak ini dulu ya. Gimana, masih buram? Udah lancar? Di aku masih buram, Kak. Sinyal kakak merah. Masih kah? Iya, Kak, masih. Masih? Iya. Coba kakak, padahal udah full nih sinyalnya nih. Kakak ini dulu ya, coba diulangi. Udah connect belum? Masih buram nggak? Masih putus-putus? Masih buram kak, demi apa? Padahal udah full nih sinyalnya. Masih kak? Duh. Gimana dong? Gimana ya? Ready, kakak masih buram nggak? Masih kak, agak dikit. Udah mendingan kak. Gimana Ai? Masih buram? Oh, buram. Masih kak. Masih. Iya, ini gimana kak? Iya, masih kak, masih buram-buram katanya. Padahal sinyalnya full.
apa harus kita itu nanti apa orang tapi ya gimana? Halo, hai yang di rumah. Gimana ready? Kakak masih burem nggak? Masih Kak. Masih. Gimana Kak Fadli? Padahal tadi udah full. Yang aku pakai ini juga. Masih full. Tadi tuh pakai yang MP itu kan. Tadi sinyalnya full. Udah mendingan Kak. Ya. Iya. Baik, ya, kita mulai lagi nomor 14. ATP bersih yang dihasilkan dari proses fermentasi alkohol atau molekul glukosa. Jadi kita harus tahu ya dari fermentasi alkohol. Jadi fermentasi itu dia termasuk ke dalam respirasi karena tidak ada oksigen, jadi respirasi anaerob ya atau istilahnya fermentasi. Respirasi anaerob atau fermentasi ya. Nah, yang kedua ini dia fermentasi alkohol. Bahannya berupa glukosa sama seperti di tahapan glikolisis antara glukosa. Nah, glukosa dipecah melalui tahapan glikolisis. Jadi di anaerob ini nanti ada tahapan glikolisis dipecah nih jadi asam piruvat. Nah, jumlahnya ada 2 kan, molekul asam piruvat. Nah, dalam memecah senyawa glukosa ini jadi 2 molekul asam piruvat dihasilkan berapa ATP? Oh, banyak banget. Ke ATP aja ya. Ke ATP dan juga menghasilkan 2 NADH. Nah, jadi kalau tanda-tandanya keluar berarti ini menghasilkan. Kemudian si 2 molekul asam piruvat ini dia akan di kehilangan satu atom karbon dalam bentuk CO2 ya. CO2 keluar. Nah, kalau asam piruvat itu kan atom C-nya ada 3 karena kehilangan satu atom karbon dalam CO2 menjadi senyawa 2 asetaldehid. Nah, dia ini akan direduksi, asetaldehid akan direduksi oleh si NADH. Jadi setelah terbentuk, dia akan dipakai untuk merubah asetaldehid menjadi 2 alkohol atau etanol. Enggak benar, itu 2 ATP-nya. Iya. Terus 2 NADH-nya hasilin. Tapi di sini NADH-nya dihasilkan, tapi di tahap ini pakai lagi NADH dipakai sehingga jadi NAD. Nah, hasilnya yang di kotak-kotak aja ya. Jadi 2 ATP, 2 NADH, 2 CO2, 2 alkohol. Itu hasil dari fermentasi alkohol. Jadi hasilnya 2 ATP, 2 etanol. Yang mana jawabannya? 2 ya. ATP kan? Ada 2 jawabannya ya. Udah lancar kan yang di rumah? Udah Kak. Oke. Nomor 15. Tekanan darah dalam jantung orang normal 120/80 mm/Hg. Dalam kondisi sistol bilik kiri jantung akan TO ke seluruh tubuh. Iya. Sebenarnya
Perlu digambarin mekanisme peredaran darahnya, Kak. Kalau dia berarti nggak usah. Kan beda gitu. Iya ya. Boleh, Kak. Oke. Dia request. Nah, ini kakak jelasin dulu. Tadi itu ada tekanan 120/80. Nah, si 120-nya ini dia itu tekanan sistol, yaitu keadaan ketika jantung berkontraksi ya. Jadi bilik jantung kontraksi. Sedangkan 80-nya ini menandakan tekanan diastol. Kebalikannya, berarti ketika bilik jantung relaksasi ditandai dengan apa? Bentuknya memegang bilik. Iya, bilik jantungnya memegang. Jadi kalau kontraksi ya, bilik jantung mengembang. Kalau mengembang itu tandanya dia relaksasi. Nah, jadi di jantung dia itu punya dua bagian, serambi dan bilik. Serambi itu bagian atas, bilik yang bagian bawah. Ini jantung, kemudian ini ada paru-paru yang di bawah, seluruh tubuh. Ini ya. Nah, jantung itu pertama, ini tuh bilik ya. Ini bilik kiri. Ini bilik kanan. Serambi kanan, serambi kiri. Stasi babi. Nah, jadi awalnya darah itu dipompa dari sini ya. Dari bilik kiri kemana? Ke seluruh tubuh. Kenapa kakak pakai warna merah? Karena warna merah itu berarti dia mengandung darah kayak oksigen. Nah, jadi dari bilik kiri si darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Nah, keadaan ketika bilik lagi pompa ini namanya sistol. Sedangkan si serambinya ini gimana? Nah, serambinya ini dia menerima darah dari ya, dari pulmo atau paru-paru. Terus, nah darah yang udah dipakai oleh seluruh tubuh ini, dia kan berarti udah kotor nih ya. Nanti darah kayak dia akan diganti dengan darah yang baru masuk ke sini. Ya, jadi kakak di sini pakai warna biru. Nah, tubuh itu kan ada tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah ya. Nah, ada juga nih pembuluh darah yang dari atas. Nah, masuk ke sini. Jadi ketika dia masuk ke serambi, ini darah yang kaya CO2 terus masuk lagi ke bilik. Nah, dari bilik dipompa ke paru-paru untuk diganti dengan darah yang kaya CO2. Nah, jadi arahnya tuh bilik ke seluruh tubuh masuk di sini. Begitu ya. Jadi kalau mau dikasih keterangan, ini tuh nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, nomor pembuluh darahnya ya 4, 5, ini 6. Nomor 1, ini tuh pembuluh darah terbesar di tubuh namanya aorta. Nomor 2-nya arteri. Kalau arteri bercabang lagi yang bentuk arteriola. Ini dalam biologi kaki panjang, makanya bentuknya kaki kecil. Nomor 3 ini dia vena cava dari bawah super vena cava superior.
inferior. Ya, mas pena plasma inferior. Lima pena pulmonar. Nomor 5 kebalik nggak? Meninggalkan jantung berarti iya. Menuju ke pulmonar. Yang menuju ke jantung namanya pena karena asalnya dari paru-paru jadi namanya pena pulmonalis. Begitu ya. Jawaban nomor 15. Apa tadi? Memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Ya. Jawabannya E. 16. Kemungkinan penyebab blooming alga pada peristiwa di atas tadi itu sebelumnya beda bacaan. Ya, jadi blooming alga itu kenapa terjadi? Karena nutrisi yang ada di air itu banyak ya, sehingga tanaman yang ada di air itu jadi tumbuh pesat ya. Blooming alga. Betul. Ninggoy. Ya, ninggoy. Kalimat itu masyarakat Jakarta tengah dipikirkan dengan fenomena ikan mati dengan terdapat di tepi pantai Ancol. Direktur Eksekutif Jakarta menyatakan kematian ribuan ikan itu disebabkan perebutan oksigen ya antara ikan dan alga merah. Ya, jadi ini tuh peristiwa yang namanya eutrofikasi. Eutrofikasi ya. Meningkatnya unsur hara di perairan. Di perairan sehingga terjadi setelahnya blooming alga. Akibatkan apa dampaknya? Yang pertama, jadinya pendangkalan ya, pendangkalan air laut. Terus DO-nya dan DOD-nya naik. Ya, kemudian organisme yang hidup di sini jadi berkurang ya, mati. Air berkurang ya, menurun atau meninggal. Jawabannya yang paling tepat nomor 16 meninggoy D. Ya, silakan boleh di SS. Tujuh belas. Dikta sindrom. Ini teman-teman bagian soalnya masih ada kaitannya nih. Di bawah ini yang merupakan hal paling berkaitan dengan fenomena jutaan ikan yang mati adalah ada DO ya. DO-nya turun ya. Ini dampak dari eutrofikasi. Belum. Jadi dampaknya itu DO-nya menurun. DO itu dada oksigen. Oksigen ya, atau oksigen terlalu. Jadi DO-nya menurun. Keduanya C. 18. Konsep di bawah ini yang paling mendekati evolutionary fitness. Apa nih? Nggak bisa. Ini mirip dengan teorinya siapa? Darwin ya, survival of the fittest. Siapa yang kuat, yang sehat, dia yang bisa bertahan hidup ya. Jadi evolutionary fitness. Evolu.
Organisme yang kuat, yang sehat, yang beradaptasi dengan lingkungan, dia yang dapat biasanya mana yang paling mendekati? Yang B ya, kemampuan organisme bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan tertentu itu yang paling mendekati benar. 19. Mikroorganisme di bawah ini yang tidak memiliki kemampuan fiksasi nitrogen. Jadi kalian harus tahu siklus nitrogen. Ya, siklus nitrogen ya. Jadi siklus nitrogen dimulai dari tahap fiksasi ya. Jadi di atmosfer ini itu banyak unsur N dan G itu yang paling banyak ya, kurang lebih ada 78%. Dia, si nitrogen ini belum bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan, harus melalui serangkaian siklus gitu ya. Jadi yang pertama N2 bebas di atmosfer ini dia akan difiksasi terlebih dahulu, diikat ya. Fiksasi itu pengikatan. Difiksasi oleh siapa? Bakteri. Nah, bakteri itu ada yang bersimbiosis dengan akar tanaman macam-macaman ya. Jadi kalau kalian pernah lihat akar tanaman kacang-kacangan itu ada kayak di akar. Nah, di sini tuh ada bakteri namanya Rhizobium leguminosarum. Nah, selain bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan ini, ada bakteri bebas yang ada di tanah yang dia juga bisa memfiksasi N2 bebas. Siapa? Ada Azotobacter, ya ada Gaina, SP, ada Azotobacter, ada Nostoc ya, dan juga di situ ada istilahnya Frankia. Ada Frankia. Nah, setelah difiksasi N2 ini dia akan berubah menjadi amonia ya. Amonia itu NH3. Nah, nama setelah sampai amonia ini dia akan dirubah ya menjadi senyawa nitrit NO2. Ini namanya nitrit. Nah, prosesnya namanya nitritasi ya. Dari NH3 dirubah jadi NO2. Nama ini tadi yang pertama ya. Namanya nitritasi. Nah, yang kedua nitritasi ya. Jadi bakteri yang berperan dalam perubahan senyawa ini ada dua, yaitu nitrosomonas dan nitrosomophos. Nah, ada dua. Kemudian si NO2 ini belum bisa diserap oleh tanaman, harus dirubah dulu menjadi NO3, yaitu namanya nitrat. Nah, kalau prosesnya dari nitrit jadi nitrat namanya nitrat. Yang kedua lagi nitratasi, betul. Nitrifikasi itu apa ya? Apa?
Nah, jadi nitrifikasi itu meliputi 2 tahap, nitrifikasi dan nitratasi. Jadi bakterinya satu aja, yaitu nitrobakter. Nah, jadi proses 2 ini, nitritasi dan nitratasi, namanya nitrifikasi. Kemudian si NO3-nya ini dia bisa diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan. Nah, tumbuhan melalui rantai makanan akan dimakan oleh hewan. Nah, ketika tumbuhan dan hewan ini mati, dia akan diuraikan oleh bakteri. Nah, unsur N yang ada di tanah ini dia bisa kembali lagi menjadi amonia. Nah, ya ini nama prosesnya amonifikasi. Betul. Kemudian, nah, nitrat ini ada yang diserap, ada yang dibebaskan lagi menjadi N12. Kalau yang dibebaskan lagi, nama prosesnya denitrifikasi. Ya, ini denitrifikasi ya. Nama bakterinya ada Pseudomonas. Iya, benar. Denitrifikan ya. Saya aja deh nggak mau. Nah, jadi udah kelihatan ya. Mikroorganisme yang tidak memiliki kemampuan konsentrasi nitrogen ya. Berarti kecuali ini nitrobakter. Iya, kalau nitrobakter itu dia fungsinya berubah nitrit menjadi nitrat. Nomor 19. Ya. 20. 20-nya di sini. 20 itu hal di bawah ini yang bukan merupakan indikator keberhasilan peranan gen asing dalam rekayasa genetik. Jadi gen asing itu punya sifat unggul ya, sehingga dia dipakai untuk rekayasa genetik. Kalau yang A terekspresi pada tumbuhan atau hewan genetik tidak. Iya. Iya, itu iya. Nah, pertanyaannya yang bukan. Nah, yang B berinteraksi dengan genom tanaman target betul. Berkombinasi dengan DNA genom yang benar. Jadi yang paling tidak tepat, iya. Jadi kan mau diganti. Mempertahankan ekspresi gen. Kita sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Gimana ya, di rumah jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa kita post test. Kakak share di sini ya. Kakak share di mana nih? Post testnya. Link. Iya, linknya. Oke. Handstand apa? Handstand diskusi. Dipak, copot aja. Nggak apa-apa. Copy. Kakak share di diskusi handstand ya, post-testnya. 5, seperti biasa. Iya, PU. Iya. Oke, kakak udah nge-share link post-test di grup diskusi handstand. Biar kalian nggak lupa ya sama materi TPS-nya.
5 soal. Ada. Berarti 10 menit. Pas lah ya. Masa? Serius? Ada yang udah nyoba? Bisa? Wow. Ya udah ya. Coba. This may happen in browsers accessible or accidentally here. Mungkin mungkin yang di rumah ada yang udah nyoba, bisa nggak deh? Yang di rumah? Samuel juga bisa? Nggak bisa? Bisa. Yeay. Nggak bisa. Oke, ya itu karena ada waktunya. Apa mungkin sinyalnya di sini bermasalah? Yang di rumah gimana guys? Gimana Keisha, bisa nggak diakses? Kak, COD bedanya apa? Oh, ada yang nanya. Kak, BOD sama COD apa? Jadi, kalau BOD itu biological oksigen di mana? Oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat atau benda zat organiknya ya. Misal ada sampah. Wait. Kakak jawab dulu ya. Kalau yang COD itu chemical oxygen demand. Jadi oksigen yang digunakan untuk menguraikan senyawa kimia yang ada di perairan. Biasanya kalau indikator perairan itu cuma DO dan BO aja ya. Jadi dalam menguraikan sampah ya, misalnya itu kan peran dari bakteri. Nah, bakteri itu perlu oksigen untuk menguraikan. Jadi kalau ada banyak sampah di air, berarti BOD-nya jadi tinggi kan? Kayak gitu. Ini gimana? Yang di rumah bisa diakses nggak deh prosesnya? Bisa? Bisa atau tidak bisa? Apa nih chatnya? Bisa Kak? Oke, bisa loh yang di rumah. Maksudnya di sini nggak bisa? Oke. Kak, gen target itu contohnya gimana? Oke, jadi gen target itu contohnya di tanaman kapas transgenik ya. Jadi si tanaman kapasnya ini dia disisipi gen BT. Nah, gen ini nanti akan tumbuh bersama si tanaman kapas ya. Kalau ada hama yang makan tanaman transgenik ini, nanti hama itu akan mati. Ya, karena pada gen yang disisipi tadi itu dia mengandung racun. Seperti itu. Jadi kelemahan itu baik sebenarnya, tapi ada sisi negatifnya. Jadi yang mati itu nggak cuman hamanya aja ya. Jadi semua insekta yang makan tanaman bagian dari tanaman transgenik ini ikut mati gitu. Yang bukan targetnya ikut mati. Oke. Oke, selamat mengerjakan post test. Kalau nggak bisa, mulai di rumah ya. Mungkin sinyalnya yang agak gimana gitu di sini karena di ruangan. Nah, yang di rumah bisa semua. Iya nggak sih? Ini kuisis ya? Google Form.
Ini udah dipoto ya? Hitung ini itu nggak itu kan iya baca teks itu kalian pasti bisa kalau tidak pasti kalau tidak akan betul ya iya iya kan itu waktunya dulu ini satu soal ini 10 soal soal berarti gabungan ya kira 5 soal. Oke, sambil kalian menyelesaikan prosesnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari kakak. Semoga kalian dimudahkan ya dalam ujian-ujian berikutnya. Mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dan impikan. Semangat belajarnya, semangat pejuang PTN. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Boleh nanti. Kasih, Kak. Apa sih boleh?